Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, Good morning, dears. I want to ask you about something that do you know how to compliment others in daily communication whenever and wherever you are? Or even if you want to congratulate someone for his or her work, could you say it fluently or respond to it? I'm sure you don't know, and you are not really sure that you know, okay? So, cheer up, dears, to begin our English virtual lesson today in Chapter 2 about complimenting and congratulating others. As usual, to know about something, you must know the definition about it first, right? So we will start it with the definition of complimenting. What is complimenting actually? Complimenting is an expression that we show or say to express or give praise. Some people use compliments to butter up somebody or to flatter in order to increase goodwill. Compliment is for anyone you have occasion to talk with, or friends, or some friends, family, colleagues, and even strangers. Jadi complimenting itu adalah ekspresi atau ungkapan yang menunjukkan bahwa kita memuji seseorang, ya. Jadi bisa juga memuji ini untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang itu atau bahkan memotivasi orang tersebut, ya. Bisa saja kita gunakan ungkapan ini ketika kita berbicara dengan teman, keluarga, rekan kerja, atau bahkan orang yang belum kita kenal sama sekali, ya. Jadi komplimen ini adalah ungkapan untuk memuji seseorang bisa tentang penampilan mereka, bisa tentang apa yang mereka punya, apa yang mereka lakukan, atau apa yang mereka katakan. Next here is the expression of complimenting and the responses for the complimenting. Jadi di sini ada beberapa contoh ungkapan yang digunakan untuk memuji seseorang, ya. Di sini ada contohnya, that's a beautiful dress, gaun yang cantik sekali, begitu ya kurang lebih. What a lovely shoes, sepatunya cantik sekali. You did very well, you are a good cook, and etc. You can read it by your own, bisa baca sendiri. Inilah contoh-contoh ungkapan untuk memuji orang lain yang harus kamu ingat dan kamu pelajari. Ketika kamu ingin memuji orang lain, jadi kamu bisa menggunakan ungkapan ini. Nah, jadi untuk merespon ketika orang lain memuji kita harus jawab apa? Of course, thank you, ya kan? Itu yang pertama. Thank you, or you can say really, thanks. Or you can say also, thank you for saying so. Thank you for saying so means terima kasih telah berkata begitu, kurang lebih begitu artinya. Lalu I am glad you like it, saya senang kamu menyukainya, and I am glad you enjoy it, sama seperti sebelumnya kurang lebih, saya senang kamu menyukainya. Next you have to learn about the structure or how to form a compliment expression. Nah, ini ada 9 bentuk di mana kamu mempelajari cara atau rumus struktur untuk membuat atau membentuk suatu ungkapan memuji orang lain. Nah, yang pertama ada noun phrase plus is or look plus really plus adjective. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai struktur untuk membentuk suatu ungkapan memuji orang lain. Nah, setelah noun phrase ini adalah kumpulan
atau kelompok kelompok kata yang berfungsi sebagai noun di suatu kalimat, namun memiliki arti sendiri, ya. Contohnya, kita langsung masuk ke contoh. Jadi struktur ini umumnya digunakan untuk memuji penampilan orang lain, hobi atau bakat orang lain, atau bahkan kemampuan orang lain. Nah, contohnya, when you met your coworker at the office and she is wearing a stylish new dress, you can say to her, "Your dress is beautiful," or "You look wonderful in that new dress." Nah, kita perhatikan strukturnya di sini. Setelah your dress di sini ada noun dress sebagai noun dan ada your sebagai pronoun, ya kan? Maka di sini your dan dress adalah suatu kumpulan kata yang berfungsi sebagai noun, maka disebut sebagai noun phrase. Nah, your dress is beautiful. Ini mengikuti struktur ini, ya. Setelah noun phrase bisa memakai is atau memakai look. Karena di sini adalah your dress sebagai noun, maka harus menggunakan to be, ya kan? Menggunakan to be dan diikuti dengan adjective, atau bisa kita tambahkan your dress is really beautiful. Nah, kita perhatikan juga contoh selanjutnya ini, you look wonderful in that new dress. Kita menggunakan kata kerja look di sini. Kamu terlihat menawan di gaun baru itu, gitu. Jadi setelah subjek diikuti dengan look dan diikuti dengan adjective, ya kan? Bisa juga you look really wonderful in that new dress, ya kan? Contoh yang lain yaitu, or your friend has just bought a brand new Mercedes. You may tell him, "Wow, your car looks amazing." Nah, bedanya di sini look, di sini looks, ya kan? Ini adalah contoh simple present tense, di mana your car bisa kita ganti, we can replace it by it, ya kan? Your car bisa kita ganti menjadi it. Maka it itu harus diikuti oleh s or es, makanya menjadi looks, ya kan? Kata kerja yang bisa kita gunakan adalah seperti contohnya ini, spectacular, amazing, wonderful, phenomenal, and etc. Next, struktur yang kedua, rumus yang kedua, kamu bisa membuat I plus really is optional. Jadi ini tidak harus, bisa kamu tambahkan, bisa tidak, plus like or love plus noun phrase, ya. Jadi struktur ini kita ungkapkan kepada orang lain untuk memuji orang lain karena penampilannya, benda yang dibawanya atau benda milik dia, atau kemampuan atau penampilan dia, ya kan? Contohnya, I really like your dress. Nah, ini contoh dari appearance, penampilan, ya kan? Atau I love your new apartment. Your new apartment is belonging, yaitu benda atau suatu kepemilikan. Jadi new apartment ini milik seseorang, gitu ya. Jadi ini belonging. I like the way you play the guitar, termasuk dengan skills playing guitar. I love how you can paint such a nice painting. Next structure. Di sini ada yang ketiga, ada pronoun plus is plus an, ya. Ini determiner, bisa disertakan, bisa tidak, plus really, dan juga bisa disertakan, bisa tidak juga, plus adjective plus noun phrase. Nah, if you are looking for a way to compliment someone's appearance of something he or she owns, this is one option for you. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini untuk memuji penampilan seseorang atau apa yang dia miliki, ya. Jadi
For example, that's a really nice rock. That's a great looking car. Jadi kita lihat di sini, those adalah pronoun. Are diikuti to be. Di sini seharusnya bisa is, bisa juga are ya, tergantung dengan si pronounnya. Dilanjutkan dengan adjective. Dan diikuti dengan noun phrase atau noun saja. Bisa noun, bisa noun phrase ya, kumpulan dari noun atau nounnya sendiri. Next, yang keempat, you plus verb plus determiner an plus really plus adjective plus noun phrase ya. Kita langsung lihat ke contoh. Jadi struktur ini bisa kamu gunakan untuk memuji penampilan atau bakat seseorang ya. Contohnya, you did a good job. Nah, di sini verb yang digunakan adalah verb to, yaitu past, dalam bentuk past ya, dari do. You did a good job berarti kamu tadi melakukan pekerjaan yang baik gitu, contohnya ya. An itu bisa dimasukkan, bisa tidak, tergantung kalimatnya. Really juga begitu. Nah, a good job berarti dia harus diikuti dengan determiner a. An kalau kita menggunakan an, maka setelah an itu harus di depannya itu kata atau huruf vokal, baru kita menggunakan an. Contoh lain, you cooked a really tasty meal. Nah, ini termasuk noun phrase, tasty meal. Ada really juga di sini dan ada determiner a. Cooked-nya juga di sini dalam bentuk past karena dia sudah memasaknya sudah lewat, begitu, ya kan? Next, struktur yang kelima bisa kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan adverb ya. You plus verb plus noun phrase plus adverb. Nah, bisa ditambahkan really juga. Nah, adverb itu secara umum bentuknya adalah seperti ini. Nicely, perfectly. Semua adjektif yang ditambahkan ly atau ly menjadi adverb. Nah, ada beberapa adjektif yang tidak bisa ditambahkan ly namun tetap bisa menjadi adverb. Contohnya seperti ini, well. Contoh lain itu seperti fast. Fast itu tidak bisa kita tambahkan ly, nggak bisa kita buat menjadi fastly, tetap fast. Fast bisa menjadi adjective, fast juga bisa menjadi adverb, ya kan? For example, you sang that song really well. Nah, di sini setelah you plus verb, verbnya tergantung kalimat ya. Verbnya dalam bentuk pertama atau bentuk kedua diikuti dengan noun phrase ya. That song is a noun phrase ya, karena ada kata penunjuk ini itu ya kan, that, this, those disertai dengan si noun, maka ini menjadi kumpulan ya, sekelompok kata yang memiliki makna dan kita sebut sebagai noun phrase. Diikuti really dan diikuti adverb ya. Well di sini sebagai adverb bukan adjective ya. Next, the rest example you can read by your own. Next, you have plus an plus really plus adjective plus noun phrase. An and really is optional ya. Bisa kamu sertakan, bisa tidak. Jika kamu ingin mengungkapkan kata-kata yang menghibur atau ingin memuji seseorang tentang penampilannya, kamu bisa menggunakan struktur ini juga. Contohnya, you have a beautiful living room. Di sini ada you have ya plus an, beautiful adjective, living room as a noun phrase. Okay? Next, adjective plus noun phrase.
this is the most simple structure for giving compliments, ya. Jadi ini struktur paling simple, struktur yang paling mudah, dan struktur yang paling sering digunakan oleh seseorang dalam percakapan sehari-hari karena sangat singkat gitu ya, to the point ya. So, to give short and to the point compliments, ya kan? Nah, hanya diikuti oleh adjective dan noun phrase, hanya terdiri dari adjective dan noun phrase. Di sini kita lihat nice game. Nah, nice adalah contoh adjective, game adalah noun, bisa noun aja, bisa noun phrase ya. Good shot, great show, and etc. Ya kan? Next, ini juga adalah struktur yang paling umum digunakan oleh orang biasanya untuk memuji orang lain ya. Yang digunakan adalah what plus an plus adjective plus noun phrase ya. An is optional, bisa dimasukkan, bisa tidak. Kita langsung masuk ke contoh. What a beautiful picture. Cantik sekali gambarnya, begitu ya kalau kurang lebih artinya. Jadi setelah what diikuti dengan an ya, ini optional, diikuti dengan adjective dan diikuti oleh noun, bisa noun phrase ya. Contoh misalnya noun phrase di sini ada ini ya, elegant dress. Nah, ini contoh noun phrase. Nah, yang terakhir nih, ada struktur yang terakhir untuk memberikan pujian kepada orang lain dengan menggunakan isn't plus noun phrase plus adjective. Nah, contohnya, isn't she lovely? Cantik sekali dia, bukan? Begitu kurang lebih ya. Atau isn't your ring beautiful? Cantik sekali cincin kamu, begitu. Cantik sekali cincin kamu kan, begitu kurang lebih ya. Jadi ini juga nomor 7, 8, dan 9, struktur nomor 7, 8, dan 9 itu adalah struktur yang umum digunakan untuk memberikan pujian kepada orang lain ya, yang paling simple, paling singkat, dan paling umum digunakan. Nah, let's see the example. Jadi kita langsung masuk ke example. Here are two dialogues about complimenting. Yang pertama, Dian, that's a lovely bag. Nah, ya, ini struktur yang digunakan adalah pronoun plus is, pronoun plus is plus adjective plus noun phrase or noun, ya kan? Di sini digunakan struktur yang itu. Is it new? Yes, it is. It is a gift from my mother. Wow, it is really suits on you. Really? Thank you, Dian. Nah, ini adalah contoh complimenting atau memuji orang lain. That's a lovely bag, Mika. Nah, dan respondingnya, how to respond is really, thank you, Dian. Nah, of course, we have to say thank you. Nah, the second example is the dialogue between teacher and Gary. This is good composition, Gary. Of course, the expression here is to compliment Gary, ya kan? Untuk memuji si Gary. Ini contohnya adalah sama seperti yang sebelumnya, yaitu pronoun plus is plus adjective plus noun, ya kan? Lalu dijawab, thank you, sir. I had worked very hard on it because the topic was not very familiar to me. You did a very good job. Thank you, sir. Jadi di sini ada 2 kali si teacher memuji dan ada 2 kali si Gary merespon, ya kan? Nah, beginilah contoh percakapan yang bisa kamu gunakan sehari-hari in your daily conversation between others. Bisa kamu gunakan sehari-hari antara kamu dengan teman kamu atau di sekeliling kamu ketika kamu ingin memuji orang lain tentang apa yang dia punya, penampilan dia, atau skill dia atau bakat dia bahkan. Jadi fungsinya itu adalah
kamu bisa meningkatkan komunikasi sosial terhadap lingkungan kamu. Nah, dengan kamu memuji orang lain, kamu bisa meningkatkan komunikasi sosial dengan orang lain. Okay, we've talked about complimenting, and now we are going to talk about congratulating. So I hope you understand about the previous lesson about complimenting. So we can continue to the next material about congratulating. What is congratulating? Congratulating is an expression that we use to give the congratulation. Congratulating is an expression that we use to give the congratulation utterance when he or she success in doing something. Jadi congratulating itu adalah ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan selamat atau ungkapan selamat ketika seseorang berhasil dalam melakukan sesuatu. Jadi ada beberapa jenis congratulation, ya. Jadi ada congratulation of someone success, ada ucapan selamat untuk keberhasilan seseorang, ucapan selamat untuk hari ulang tahun, ucapan selamat untuk hari-hari besar lainnya, ucapan selamat Valentine, atau ucapan selamat anniversary, and etc. Dan lain-lain, masih banyak ya. Next, we are directly to see some examples of congratulating. Ya, jadi kita langsung ke contoh Jadi kita dari contoh tersebut barulah kita analisis bagian mana yang menggunakan ungkapan congratulating atau ucapan selamat. Nah, contoh yang pertama, dialog yang pertama antara Syama dan Wulana. Syama say that, "Congratulations on your 15th birthday, Wulana. Thank you, Syama. You look charming in that black gown. Thank you for saying so. You look charming too." Nah, di sini ada dua kali ada ungkapan memberi selamat, ya. Congratulations on your 15th birthday. Nah, lalu dijawab oleh respond of Syama's congratulating. Thank you, by thank you. Jadi si Wulana merespon ucapan selamat si Syama ini dengan mengucapkan terima kasih, lalu dipuji lagi oleh si Syama. Nah, complimenting kan, complimenting expression. You look charming in that black gown. Nah, dipujilah dia, lalu direspon lagi, responding of the complimenting by saying, "Thank you for saying so. You look charming too." Okay? Nah, contoh yang kedua. This is the dialogue between Anne and Poppy. I heard you have passed your English exam. Is it true? Yes, Anne. Congratulations for your exam, Poppy. Thank you very much, Anne. So, what is your plan after that? I plan to go to the vocational school, Anne. Good. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira yang mana coba ungkapan memberi selamatnya. Nah, yang ini, congratulations for your exam. Lalu direspondlah oleh si Poppy by saying thank you very much. Oke. Dari situ kita tahu bahwa ada expression of congratulating, ada juga expression of the responses to the congratulation. Oke. Nah, the expression of congratulation we can deliver our congratulation by saying congratulations, or congratulations on your promotion, congratulations for your graduate, for example, ya kan, atau for your birthday, ya kan, bisa juga. Lalu or I would like to congratulate you, ya, atau I must congratulate you about something, ya kan, ini about something juga. Let me congratulate on your success. Nah, the response, jadi untuk merespon dari ketika seseorang mengucapkan selamat kepada kita, of course we have to say thank you either. Jadi kita juga harus mengucapkan terima kasih juga. Thank you, or thanks, I hope you so. Thanks, I needed that. It's very kind of you to say that. Do you really think so? Ya kan? Bisa kita jawab seperti itu. Next, di sini ada contoh
gambar di mana ada percakapan antar dua orang. Orang pertama bilang, I got the best mark. Lalu orang kedua menjawab, congratulations, dan meresponnya dengan thank you. Jadi di sini I got the best mark is the statement of the first person, and congratulations is the expression of congratulating someone by the second person to the person one, and then the person one responded to the second person's congratulation by saying thank you. Okay, next, here is a picture, the dialogue between two people. The first person says that how beautiful your shirt is, and the second person respond by saying thank you. Nah, ungkapan ini adalah contoh ungkapan complimenting atau memuji, dan thank you adalah ungkapan untuk merespon pujian dari orang lain. Nah, baik itu ungkapan memuji atau mengucapkan selamat, of course kita harus meresponnya dengan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Baru bisa kita tambah di belakangnya dengan mengucapkan kamu juga, begitu ya. Jadi sama semua expression atau semua ungkapan yang kita pelajari, of course the responses is by saying thank you. So that's all our material today. I hope you understand, and if you have anything to ask or you don't understand about this material, please directly ask me. So see you to the next lesson. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.